Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongannya sehingga penyusunan makalah tentang konsep komunikasi dalam perawatan ini dapat terselesaikan. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi dalam perawatan dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Dalam penyusunan makalah ini, tentu banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Jadi sebesar harapan saya atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga dapat menjadi suatu masukan untuk kesempurnaan makalah ini. Yang pertama, pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Deddy Mulyana, mengategorikan definisi-definisi tentang komunikasi dalam 3 konseptual, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari seorang atau lembaga kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya, baik secara langsung ataupun melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Pandangan ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang dinamis yang secara sambung mengubah pihak-pihak berkomunikasi. Pengertian para ahli yang kedua menurut Wirianto, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti sama atau membuat sama. Yang ketiga, menurut Andreson, komunikasi merupakan proses yang dinamis. Proses ini secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Yang ketiga, menurut Anwar Arifin, komunikasi menurut Anwar Arifin merupakan konsep multimakna. Dalam makna sosial, komunikasi merupakan konsep sosial yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan kaitannya dengan pesan perilaku. Yang keempat, menurut Skinner, komunikasi dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal atau simbolik di mana pengirimnya berusaha mendapatkan efek yang dikehendakinya dari penerima. Bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal meliputi kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Kata-kata dalam media atau simbol yang digunakan untuk mengekspresikan ide atau perasaan, menimbulkan respon emosional atau menggambarkan objek atau observasi, kenangan atau kesimpulan. Komunikasi nonverbal. Tindakan seringkali dapat mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah transmisi pesan tanpa menggunakan kata-kata dan merupakan salah satu cara yang terkuat bagi seorang untuk mengirimkan pesan kepada orang lain.
Ketika secara terus-menerus berkomunikasi secara nonverbal dalam pertemuan di mana kita saling bertemu, gerakan tubuh memberi makna yang jelas daripada kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih kuat daripada komunikasi verbal. Perawat harus waspada akan adanya komunikasi nonverbal yang mengikuti pesan verbal yang disampaikan pada klien. Klien mungkin merasakan adanya ketidakpercayaan atau kecemasan ketika muncul ketidaktepatan antara pesan verbal dan nonverbal perawat. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, perkembangan. Sebagian besar anak-anak lahir dengan mekanisme fisik dan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa. Anak dengan kegagalan perkembangan seperti paralisis, autism, dan sindrom Down akan memiliki tingkat kapasitas yang berbeda untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasa. Perawat menggunakan teknik khusus untuk berkomunikasi dengan anak-anak dari berbagai tingkat perkembangan yang berbeda. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak, perawat harus memahami pengaruh perkembangan bahasa dan proses berpikir. Keduanya akan mempengaruhi cara anak berkomunikasi dan cara bagaimana perawat dapat berinteraksi secara sukses dengan mereka. Yang kedua, persepsi. Setiap orang merasakan, menginterpretasikan, dan memahami kejadian secara berbeda-beda. Persepsi adalah pandangan pribadi atas apa yang terjadi. Persepsi terbentuk oleh apa yang diharapkan dari pengalaman. Perbedaan dalam persepsi antara individu yang berinteraksi dapat menjadi kendala dalam komunikasi. Yang ketiga, nilai. Nilai adalah standar yang mempengaruhi tingkah laku. Nilai tersebut adalah apa yang dianggap penting dalam hidup oleh seorang dan pengaruh dari ekspresi pemikiran dan ide. Nilai juga mempengaruhi interpretasi pesan, karena nilai adalah panduan umum tingkah laku, sangat penting bagi seorang perawat untuk mengembangkannya. Yang kelima, emosi. Emosi adalah perasaan subjektif seseorang mengenai peristiwa tertentu. Emosi mempengaruhi kemampuan untuk menerima pesan dengan sukses. Emosi juga dapat menyebabkan seseorang salah menginterpretasikan sesuatu atau tidak mendengar pesan. Jika klien melontarkan rasa marah, seseorang perawat tidak boleh menanganinya dengan serius. Peran dan hubungan. Individu berkomunikasi dalam tatanan tepat menurut hubungan dan peran mereka. Pelajar menggunakan cara bicara yang berbeda ketika mereka berbicara dengan teman atau dengan instruktur, dokter, atau rohaniwan. Perawat mungkin merasa nyaman berkomunikasi dengan teman sejawat, bercanda mengenai kejadian sehari-hari. Namun, komunikasi dengan klien yang memasuki klinik untuk pertama kalinya membutuhkan peran yang berbeda. Dengan mengantisipasi keprihatinan, perawat menunjukkan rasa hormat dengan menggunakan nama, keluarga klien, dan menghindari humor sampai mereka menentukan reaksi pasien terhadapnya. Yang keenam, lingkungan. Orang cenderung dapat berkomunikasi dengan lebih baik di lingkungan lebih nyaman. Ruangan yang hangat, bebas dari kebisingan dan gangguan adalah yang terbaik. Perawat memiliki semacam kontrol ketika memilih lingkungan untuk melakukan komunikasi dengan klien.
Dalam lingkungan kesehatan sekarang ini, sering tidak banyak waktu untuk dihabiskan bersama klien. Dalam pengaturan keperawatan akut, perawat harus mempelajari bagaimana menggunakan waktu dengan klien secara bijak, karena waktu rawat inap di rumah sakit yang pendek. Yang keempat, unsur-unsur komunikasi. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi unsur atau elemen dari sebuah komunikasi. Yang pertama, referen. Sesuatu yang memotivasi seseorang untuk berkomunikasi dengan pihak lain pada lingkup pelayanan kesehatan yang akan menginisiasi komunikasi. Adalah penglihatan, suara, bau, jadwal, pesan, objek, emosi, sensasi, persepsi, ide, dan petunjuk lainnya. Perawat yang memahami jenis stimulus yang mengawali komunikasi akan mampu membangun dan menyusun pesan secara lebih efisien dan menerima maknanya lebih baik. Yang kedua, pengirim dan penerima. Pengirim adalah pihak yang mengode dan menyampaikan pesan, sedangkan penerima adalah pihak yang menerima dan menguraikan kode pasien. Pengirim menetapkan kode pesan. Pengirim menetapkan ide atau perasaan ke dalam bentuk yang dapat ditransmisikan dan bertanggung jawab atas ketepatan isi dan emosi pesan tersebut. Yang ketiga, pesan. Isi dari komunikasi. Pesan mengandung bahasa verbal, non-verbal, dan simbolik. Persepsi pribadi terkadang dapat merubah interpretasi penerima. Dua orang perawat dapat menyampaikan informasi yang sama dengan pesan yang berbeda karena perbedaan gaya komunikasi. Dua individu akan memahami pesan yang sama secara berbeda. Klien mengirimkan pesan yang efektif dengan mengemukakan secara jelas, langsung, dan dengan cara yang dikenal oleh penerima. Perawat menentukan apa adanya kebutuhan klarifikasi dengan melihat petunjuk nonverbal dan pendengar yang memperlihatkan kebingungan atau kesalahpahaman. Yang keempat, media. Media merupakan alat penyampaian dan penerimaan pesan melalui indera penglihat, pendengar, dan taktil. Ekspresi wajah akan mengirimkan pesan visual, kata-kata memasuki saluran pendengar, dan sentuhan menggunakan saluran taktil. Individu akan memahami suatu pesan dengan lebih baik jika pengirim menggunakan berbagai media. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik merupakan pesan yang dikembalikan oleh penerima. Unsur ini menunjukkan bahwa penerima telah mengerti arti dari pesan pengirim. Pengirim harus mencari umpan balik verbal dan non-verbal untuk memastikan terjadinya komunikasi yang baik. Agar efektif, pengirim dan penerima harus sensitif dan terbuka terhadap masing-masing pesan, mengklarifikasi pesan, dan memodifikasikan perilaku. Yang kelima, nomor 5, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti. Sebagai komunikator, kita harus menjelaskan kepada komunikasi atau penerima dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa yang kita maksud. Yang kedua, memahami orang lain. Ketika kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. Yang ketiga, supaya gagasan dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. Yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam. Mungkin berupa kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang banyak mendorong, namun yang penting
harus diingat adalah bagaimana cara baik untuk melakukan. Nomor 6, hambatan dalam berkomunikasi. Berikut adalah hambatan yang menghambat komunikasi. Yang pertama, dominasi dalam pembicara. Berikut adalah hal-hal yang menghambat komunikasi. Yang pertama, dominasi dalam pembicara. Komunikasi juga bisa terhambat jika pasien bukanlah tipe pendengar yang baik. Pasien yang dihadapi seringkali adalah tipikal yang selalu ingin menjadi seorang yang menjadi dominasi atau tokoh utama dalam sebuah topik pembicara. Yang kedua, mudah tersinggung. Beberapa pasien yang diajak berkomunikasi kadang-kala sangat mudah menjadi tersinggung. Hal ini bisa terjadi karena memang sifat pasien atau efek obat yang membuat menjadi emosi. Kondisi pasien yang sangat mudah tersinggung tentunya menjadi hambatan besar bagi perawat karena harus memilih dengan baik setiap kalimat yang diucapkan. Yang ketiga, keterbatasan fisik. Pasien yang memiliki keterbatasan fisik juga menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah masalah pendengaran. Masalah pendengaran tentunya menjadi hambatan besar dalam berkomunikasi. Yang keempat, sepele. Beberapa pasien sering menganggap remeh atau sepele pada perawat yang berusaha melakukan komunikasi dengannya. Sikap sepele ini biasanya sering ditemukan pada pasien yang telah lanjut usia. Yang kelima, menyerang perawat. Menyerang di sini bukan mempunyai arti berupa serangan fisik, namun lebih kepada serangan mental. Pasien seringkali secara sadar maupun tidak sadar mempertahankan hak mereka dengan menyerang perawat. Serangan yang dilakukan berupa penghinaan dengan menyalahkan perawat sehingga seolah-olah mereka adalah yang paling benar. Yang keenam, stres. Pasien yang sedang menjalankan pengobatan akan sangat rentan mengalami stres. Stres ini pula yang menyebabkan terhambatnya komunikasi yang dijalankan. Ketidaksabaran perawat. Ada kalanya hambatan yang terjadi dalam komunikasi bukan hanya dari pasien, tetapi juga dari perawat itu sendiri. Beberapa perawat yang tidak memiliki kesabaran dalam melakukan komunikasi. Ketidaksabaran inilah yang dapat menyebabkan terhambatnya bahkan terputusnya komunikasi yang dijalankan. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah komunikasi dalam keperawatan mencangkup keseluruhan konsep-konsep dasar komunikasi keperawatan serta unsur-unsur komunikasi keperawatan yang berkaitan langsung dengan proses tindakan perawatan ini, di mana jika keterampilan dalam berkomunikasi sudah baik dan efektif, maka kita bisa menciptakan rasa nyaman bagi klien. Demikian presentasi saya. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih.